Orang ini lebih sering bermain basket di jalanan melawan orang-orang biasa. Tapi dia berani bilang kalau dia bisa mengalahkan pemain NBA. Namanya adalah Matt Kiatapis atau MK. Dia adalah salah satu influencer basket paling populer di dunia saat ini. Jumlah followers di media sosialnya sekitar 7 juta. Puluhan hingga ratusan juta orang di dunia sudah melihat konten-kontennya yang seperti ini. Dengan semua aksi-aksinya ini, MK mengaku kalau dirinya adalah the villain dan raja dalam basket 1 lawan 1. Di lapangan, dia terlihat sering mempermalukan lawan-lawannya. Bahkan saat defense musuhnya sudah sampai pukul-pukulan dan kerasnya berlebihan, dia masih bisa menang di game itu. MK sudah menantang banyak orang di berbagai belahan dunia. Brazil, Italia, Yunani, semuanya sudah didatengin MK. Tapi ada sebuah fakta yang lebih gila dibanding itu. Banyak sekali orang berbondong-bondong untuk menonton MK bermain 1 lawan 1, khususnya di Italia. Saking banyaknya, para polisi dan orang-orang pemerintahan di sana sampai menyuruhnya untuk berhenti dan pergi karena terlalu ramai. Jadi pada dasarnya, MK nggak cuma berhasil membuat kesal musuh-musuhnya saja, tapi juga sampai satu negara itu sendiri. Tiap kontennya lewat di FYP, orang-orang sering merasa kalau MK sangat jago dan tidak bisa dikalahkan siapapun. Tapi pertanyaannya, seberapa hebat seorang MK kalau kita bandingkan kemampuannya dengan pemain NBA? Apakah dia akan tetap jadi raja di lapangan kalau melawan pemain liga profesional terbaik dunia dengan skill yang jauh lebih matang? Ini bisa jadi perdebatan yang menarik karena MK bukanlah seorang streetballer biasa. Dan kalau kita lihat kembali riwayat hidupnya, dia sebenarnya punya argumen yang solid untuk menguatkan pernyataannya kalau dia punya peluang besar untuk mengalahkan pemain NBA. Lahir di Newmarket, Ontario, Kanada, MK merasa bahwa dirinya sudah kompetitif sejak kecil. Dia menyebut saat usianya masih 7 bulan, dia sudah bisa berjalan. Di mana biasanya seorang bayi baru bisa melakukan itu mulai umur 11 bulan. Gak berhenti sampai situ saja. Ketika kedua orang tua MK membelikannya sebuah ring basket kecil, dia sudah langsung ngedang di ring itu. Seiring berjalannya waktu, MK mulai lebih fokus di olahraga basket, sepak bola, dan lari. Namun pada akhirnya, basket berhasil menjadi olahraga utama dan favoritnya. Jalan yang dilalui MK untuk jadi pemain basket yang hebat pun mirip-mirip seperti pemain NBA pada umumnya. Sejak SMA, dia sudah melawan prospek-prospek bertalenta seperti R.J. Barrett, Andrew Nembhard, dan Kobe White. Semuanya berhasil menjadi pemain NBA yang solid di era sekarang. Setelah itu, MK berhasil mendapatkan beasiswa untuk bermain di Simon Fraser University, satu-satunya kampus di Kanada yang ikut kompetisi NCAA. Kampusnya itu memang masuk divisi 2 saja, bukan divisi 1. Tapi setidaknya, MK sudah punya fondasi yang cukup kuat dan gak semua atlet bisa mendapatkan kesempatan yang sama sepertinya. Dia masih bisa jadi role player yang solid untuk tim NBA manapun dengan jalan yang dia tempuh ini. Tapi ada satu masalah yang memengaruhi mimpi MK ini. Dia memang hebat, tapi kemampuannya tidak sespesial prospek-prospek NBA lainnya. Ditambah dengan tingginya yang hanya sekitar 185 cm, para pelatih jarang memanfaatkannya di lapangan. Dan dengan begitu juga, para pencari bakat juga lebih sulit untuk melihat potensinya. Di era modern yang lebih mengandalkan pemain wing yang serba bisa, satu-satunya cara terbaik untuk tetap bersinar dengan tinggi segitu adalah dengan bermain gila-gilaan seperti Jalen Brunson atau Donovan Mitchell. Tapi MK nggak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu bersama Simon Fraser, karena dia jarang mendapatkan menit bermain di sana. MK akhirnya memutuskan untuk pindah ke kampus lain di negara bagian Georgia untuk mendapatkan angin segar dan mencari kesempatan bermain yang lebih lama. Tapi ternyata terjadi suatu hal yang jauh di luar ekspektasinya. Pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, dan NCAA gak punya pilihan lagi selain menyudahi musim mereka pada saat itu. MK langsung dipulangkan lagi ke Kanada. Dan dengan begitu saja, mimpinya untuk bersinar di NCAA dan masuk NBA sudah semakin jauh dan akhirnya menghilang. Tapi semua momen ini gak membuat semangat MK meredup. Dia terus berusaha untuk mencari tempat di mana ia bisa bermain lebih lama dan membuktikan dirinya. Dan Costa Rica menyediakan sesuatu yang persis MK butuhkan. MK akhirnya dipercaya untuk bermain di salah satu tim liga profesional Costa Rica. Dia mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di sana. Dan hasilnya, MK berhasil mencatat rata-rata 25 poin per game. Dia mampu untuk bermain dominan dan menjadi seorang bintang di sana.
Dan mungkin saja, dengan kehebatannya itu, dia bisa mencuri perhatian para pencari bakat untuk membawanya masuk ke NBA. Tapi di balik kesuksesannya ini, ternyata MK masih belum bisa menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Selama bermain di Costa Rica, MK sering mengabaikan pelatihnya, bahkan juga bisa sampai berkata kasar kepadanya saat game berlangsung. Tingkahnya itu telah memastikan satu hal, yaitu MK orangnya tidak cocok untuk bermain dalam sebuah game yang terstruktur. Di lapangan, dia terlihat seperti seorang pemberontak. Pemain dengan sikap seperti ini tentu tidak akan memiliki karir yang tahan lama sebagai pemain profesional. Dan akhirnya, MK menemukan satu kesempatan besar lagi. Dan yang kali ini bakal mengubah hidupnya selamanya. MK akhirnya tahu kalau ada sebuah tempat yang bisa membuatnya sukses tanpa menghilangkan karakter dirinya, yaitu media sosial. Suatu hari, MK melihat ada seseorang dari Kanada yang sekaligus jadi teman lamanya yang sukses besar-besaran karena konten-kontennya sebagai streetballer, yaitu Kevon Watt atau K-Showtime. Bisa trash talking dan adu fisik yang keras, gak ada wasit dan aturan yang ketat, ini yang paling dicari-cari oleh MK. MK kemudian memutuskan untuk mengikuti instingnya, yaitu melepas karirnya sebagai pemain profesional dan mulai mencoba untuk membuat konten streetball. MK mulai bermain streetball dengan K-Showtime, dan setelah mengunggah video pertamanya pada Agustus 2021, followersnya langsung bertambah 10.000. Setelah video kedua, bertambah lagi 10.000. Tapi itu semua gak ada apa-apanya kalau dibanding dengan video ketiganya. Saat itu, MK mendapatkan perlakuan disrespect oleh salah satu orang di sana. Setelah itu, ini yang MK lakukan. Setelah dikasih paham sama MK, kontennya itu langsung viral dan jumlah followersnya langsung meningkat jadi 150.000. Wow! Kalau menurut MK, dari semua aksinya sebagai streetballer, dia cuma kalah sekitar 4% saja. Jadi 96% lainnya selalu berakhir dengan kemenangan. MK memiliki beberapa keunggulan dalam permainannya. Atletismenya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia sering bermain eksplosif dan dia selalu menjaga kondisi badannya dengan sangat baik. Bahkan faktanya, dia konsisten memaksimalkan diet dan nutrisinya layaknya seorang pemain NBA. Selain itu, dibanding streetballer terkenal lainnya di era modern ini, MK memiliki defense yang cukup kuat karena dia sangat suka bermain agresif. Tapi tidak jarang juga defense-nya itu terlihat seperti sebuah fall saking kerasnya. Masalah shooting, MK awalnya kelihatan tidak unggul dalam hal ini. Tapi seiring berjalannya waktu, dia makin berkembang dan sering menggunakan shooting sebagai senjata untuk membuat musuhnya semakin tertekan. Meski kelebihannya terbilang banyak, MK juga tetap memiliki beberapa kelemahan. Konsistensinya baik di sisi offense maupun defense masih sering menjadi permasalahan. Gak cuma itu aja, dia juga sering bermain tidak serius dan terlalu meremehkan lawannya. Ada momen di mana MK seharusnya bisa memenangi 1 lawan 1 dengan mudah, tapi hasil akhirnya malah jadi sebaliknya. Tapi masih ada satu hal lagi dari MK yang bisa membuat kontennya viral dan menarik. Ketika menerima disrespect dari musuh, MK selalu bersikap sangat tenang. Dia tidak langsung terpancing untuk membalas, tapi dia menunggu setelah dia berhasil mencetak skor baru membalas trash talking musuh-musuhnya. Itu bisa kita lihat dari aksi-aksinya dalam beberapa waktu terakhir. MK punya misi untuk mengelilingi beberapa belahan dunia dan mencari siapa seseorang yang bisa membungkam dominasinya dan layak disebut sebagai raja 1 lawan 1. Dia selalu mendapatkan musuh-musuh yang menarik. Tapi kata menarik sepertinya punya arti yang beda untuk penantangnya yang satu ini. Ini mah udah kayak gulat, bukan streetball. Meski begitu, MK masih bisa menemukan cara untuk membuatnya terdiam. Play basketball. Dan MK nggak cuma sekali saja mendapatkan musuh seperti ini. Dia juga sempat mendapatkan pukulan di muka oleh salah satu musuhnya. Sedikit yang orang itu tahu, ternyata dialah yang akan dipermalukan di game ini. Stop fouling me, bro. Stop fouling me. Shoot! 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 Game. Tapi kalau kalian kira ini sudah cukup gila, maka bersiaplah untuk yang setelah ini. Di momen ini, MK sampai mendapatkan ancaman yang serius dari musuhnya. Tapi yang terjadi saat gamenya dimulai, Cash. Boom.
Orang itu bahkan gak bisa mencetak 1 poin pun melawan MK. Sekarang MK masih belum menuntaskan misi keliling dunianya. Dan mungkin kita akan melihat lebih banyak lawan yang lebih menarik lagi dalam kontennya di masa depan. Tapi kembali ke pertanyaan utama, kalau disandingkan dengan pemain NBA, siapa yang akan menang? Kalau dilihat dari riwayat karir, MK memang memiliki pengalaman yang meyakinkan untuk bisa bersaing dengan pemain NBA. Dia sempat ditakdirkan untuk jadi pemain profesional sama seperti pemain-pemain NBA. Tapi dia akhirnya memilih jalan lain. Bagaimanapun, kita juga tidak bisa meremehkan kehebatan pemain NBA. Bahkan seorang cadangan mati di NBA bisa jadi pemain terhebat di lapangan umum manapun. Tapi kalau kita berbicara tentang streetball 1 lawan 1, MK bisa saja jadi pemain yang lebih hebat dibanding mereka. MK sudah memiliki kreativitas yang selalu diasah selama bertahun-tahun dalam basket streetball ini. Ditambah dengan tidak adanya aturan seperti di pertandingan resmi, MK memilih kesempatan yang lebih besar untuk jadi penguasa ketika bermain 1 lawan 1. Tapi kalau menurut kalian, apakah MK ini memang hebat atau pernyataannya terlalu berlebihan dan mengada-ngada? Coba tulis di kolom komen. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.